Bayangkan, sawah yang dulu ditanami sendiri, yang menjadi sumber makan keluarga, yang diwariskan orang tua dengan susah payah, hari ini justru dikuasai orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, pemilik sawahnya sekarang hanya menjadi buruh di tanah sendiri. Ini bukan cerita film, ini kenyataan yang banyak terjadi di kampung-kampung kita. Semua bermula dari satu hal, pinjam uang dulu, nanti sawah ditebus belakangan. Tapi ternyata gade sawah sering bukan sekedar utang. Ia bisa menjadi jalan panjang menuju kemiskinan, bahkan pintu masuk riba. Kita harus jujur, banyak petani menggadaikan sawah bukan karena ingin kaya. Mereka terpaksa. Ada yang butuh biaya sekolah anak, ada yang harus bayar rumah sakit, ada yang untuk kebutuhan hajatan, ada yang karena gagal panen, ada yang ingin renovasi rumah. Jadi mate ngabangun rumah ieu teh baheula ngagadekeun sawah. Ada juga yang terdesak kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mereka mencari pinjaman, tetapi saat mau pinjam uang, seringkali muncul syarat. Harus ada jaminan. Dan harta yang paling berharga yang dimiliki petani adalah sawah. Maka sawah pun digadaikan. Awalnya terlihat ringan, yang penting dapat uang dulu. Padahal disitulah masalah besar dimulai. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil dengan Di banyak praktek yang terjadi di masyarakat, orang yang memberi pinjaman kemudian menguasai sawah tersebut. Sawah digarap olehnya, hasil panen diambil olehnya, keuntungan sawah dinikmati olehnya, sementara pemilik sawah hanya mendapatkan utang. Inilah yang perlu diperhatikan, karena dalam kaidah para ulama disebutkan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. ketika seorang memberi utang lalu mendapatkan manfaat tambahan dari utangnya, baik berupa hasil sawah, keuntungan panen, atau manfaat lainnya, maka itu termasuk bentuk riba. Karena hakikat utang dalam Islam adalah tolong-menolong, bukan mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Asas utang piutang ini adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, menolong orang lain, bukan mencari keuntungan. Kalau tadi disebutkan akadnya itu mencari keuntungan, dia mau gadai, oh iya silahkan ini. Ada sawah, sawahnya digarap, kebunnya diambil keuntungannya, hasil kebunnya, maka dia mendapatkan kelebihan uang dari apa yang dia pinjamkan. Ini namanya riba. Jadi kalau bicara gadai itu boleh sekedar untuk jaminan. Karena kita takut uang kita hilang. Bukan kita hendak mencari keuntungan. Yang paling menyedihkan adalah dampaknya. Saat seorang masih punya sawah saja, hidupnya sudah susah. Bagaimana ketika sawah itu tidak lagi bisa digarapnya? Maka sekarang orang kaya makin kaya, makin Yang biasanya menanam padi sendiri, sekarang kehilangan sumber penghasilannya. Beras harus beli.
Akibatnya emak jadi di musim sekarang ini saat harga beras mahal, emak beras harus beli. Karena tidak punya sawah. Sawahnya digadein. Beasnya kudu meuli. Meser. Akibatna Muhun. nebus teu katebus. Tuh. Jadi eta 20 juta baheula dipake naon tuh? Pakai nyakolakeun budak, ngagungkeun budak we eta mah. Oh, dipake nyekolahin anak, membesarkan anak. Akhirnya sawahnya sampai sekarang udah puluhan tahun nggak bisa kembali. Akhirnya banyak yang berubah menjadi buruh tani, kuli cangkul atau pekerja harian lepas di sawah-sawah. Sawana enak ku batur kabeh. Batur, mentak mama tara nyawa, tara buburu, ngurus rumah hungkul. Tara buburu, tara nyawa. Tara. Jawana teh ku batur kabeh. Ironisnya, terkadang mereka bekerja di sawah yang dulu miliknya sendiri. Piara ibunya jadi dua biar sedikit satupun coklat tidak ada, satupun gerak tidak ada. Bapaknya begitu. Mana hatinya pahit sekali. Lalu bagaimana mereka bisa menebus sawahnya? Penghasilannya justru makin kecil. Akibatnya gade sawah berlangsung bertahun-tahun, tidak selesai-selesai. Mungkin digadekeunana 15 tahun ka tukang. Mohon. 20 juta teh. Mohon. Sampai sekarang nggak ketebus. Mohon. Sawah tetap dikuasai pemberi utang dan keluarga petani makin terhimpit ekonomi. Yang lebih berat lagi, sebagian gade sawah dilakukan dengan utang emas. Hari ini pinjam emas 10 gram. Beberapa tahun kemudian harga emas naik tinggi, sementara penghasilan petani tidak naik secepat harga emas. Akhirnya utang terasa mustahil dibayar. Yang terjadi kemudian, sawah dijual untuk melunasi utang, bukan karena ingin menjual, tetapi karena keadaan memaksa. Tanah warisan keluarga pun hilang sedikit demi sedikit. Kita harus belajar mengatur keuangan. Tidak semua keinginan harus dituruti. Hindari pengeluaran impulsif. Hindari gaya hidup yang dipaksakan. Kadang masalah ekonomi bukan hanya karena penghasilan kecil, tetapi karena pengeluaran yang tidak terkendali. Belajarlah membedakan mana kebutuhan, mana sekedar keinginan. Karena musibah dan kebutuhan mendadak bisa datang kapan saja. Kesalahan ketiga adalah penggunaan utang konsumtif yang tidak dikelola dengan baik. Banyak petani meminjam uang bukan untuk produksi, tetapi untuk kebutuhan harian yang sebenarnya bisa direncanakan lebih baik. Ketika musim tanam tiba, mereka meminjam lagi untuk modal produksi, dan ketika panen tiba, uang habis untuk membayar hutang lama. Siklus ini terus berulang seperti lingkaran tak berujung. Saya mengerti bahwa hidup di desa kadang membuat orang merasa harus mengalir saja, tetapi masalahnya tanpa perencanaan, hutang bisa berubah menjadi jebakan yang sulit keluar. Hal yang membuat hutang konsumtif berbahaya adalah sifatnya yang tidak memberikan nilai tambah. Meminjam uang membeli pupuk atau alat produksi bisa meningkatkan hasil panen, tetapi meminjam untuk membeli barang-barang yang tidak mendukung produktivitas jangka panjang justru memperlebar jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Banyak petani yang meminjam karena ada pesta desa, biaya sekolah anak, atau kebutuhan mendadak lainnya. Semua itu wajar, tetapi tanpa manajemen yang baik, hutang menjadi beban yang menghancurkan keuangan pelan-pelan. Jika kamu melihat data 2023 sampai 2024, peningkatan akses pinjaman digital di desa-desa membuat masalah ini semakin besar. Banyak petani yang mengambil pinjaman online dengan bunga tinggi karena prosesnya cepat. Uang datang dalam hitungan menit
tetapi bayarannya mengikat hingga berbulan-bulan. Ada kasus di Jawa Barat di mana petani akhirnya menjual lahan kecilnya karena tidak mampu membayar bunga yang terus bertambah. Kamu mungkin mendengar cerita serupa di sekitarmu. Solusinya bukan menghindari hutang sepenuhnya, tetapi menggunakan hutang dengan perhitungan. Petani perlu memisahkan antara hutang produktif dan hutang konsumtif. Jika hutang bisa menambah hasil panen atau meningkatkan aset, itu bisa diterima. Jika hanya untuk memenuhi keinginan jangka pendek, harus dipikir ulang. Saya sering menyarankan petani untuk membuat rencana anggaran sederhana sebelum meminjam, bahkan jika hanya di buku tulis biasa. Dengan begitu, kamu tahu apakah pinjaman tersebut layak atau hanya menambah beban. Pada akhirnya, hutang adalah alat, bukan musuh, tetapi jika digunakan tanpa strategi, dia bisa menghancurkan masa depan. Kamu mungkin merasa hutang kecil tidak berbahaya, tetapi kumpulan hutang kecil dapat menjadi gunung yang sulit didorong. Kesalahan ini adalah salah satu yang paling umum, tetapi juga salah satu yang paling bisa dihindari jika kamu mulai mengatur keuangan dengan lebih sadar dan terencana. Islam mengajarkan tolong-menolong. Kalau ada saudara yang kesusahan, bantulah semampunya. Kalau bisa memberi pinjaman tanpa mengambil keuntungan, itu lebih mulia. Tidak harus ada jaminan. Kalaupun ada jaminan, itu hanya sekedar surat sertifikat tanah sudah cukup. Tidak perlu menguasai sawah tersebut. Pep, yang terjadi di masyarakat, mereka menggadaikan sawah, maka mereka menggadaikan kebun. Jadi kebunnya yang digadaikan. Seharusnya bukan kebunnya yang digadaikan, bukan sawahnya yang digadaikan, tapi surat kepemilikan sawahnya. Sertifikat itu yang digadaikan sebagai jaminan bahwa dia mau bayar. Pemerintah jangan hanya hadir saat panen raya atau menjelang pemilu. Petani membutuhkan pendampingan ekonomi yang nyata. Perlu ada edukasi tentang pengelolaan keuangan, bahaya utang berbunga, dan solusi pembiayaan yang lebih adil. Ini yang dimaksud bahwa pemerintah harus cermat dalam melakukan pendataan terhadap warga. Ini kemiskinan ekstrim terjadi karena aset yang dimilikinya digadai untuk bangun rumah, aset yang dimilikinya digadai untuk nyekolahin anak. Andai kata si emak ini tidak nyekolahin anak, tidak harus bangun rumah, maka dia punya aset sawah. Nah, sawahnya itu ada 200 bata. 200 bata itu setara dengan 2.800 meter. Artinya emak tidak akan sengsara kayak sekarang di musim kemarau, itu tidak punya uang untuk beli beras, dampaknya belas beri. Ini kemiskinan ekstrim terjadi. Nah, ini terjadi karena kita tidak cermat untuk memetakan penyelesaian kemiskinan secara komprehensif. Gitu loh, tidak dimulai dari akar masalah. Ditambah lagi tuh di depan saya lihat tiap hari keliling, bank keliling yang bunganya 10%. Jadi loba bank kelilingnya. Mohon pamit ada mama cacat. Batu rumah ngarinjung. Itu teh bunga nanti 10%. Tambah miskin keluarga kita. Ini problem lah. Akibatnya aset orang desa itu lepas terus. Dijual, digade, dijual, digade, dijual, digade. Nanti makin miskin orang desa. Masalah garis sawah jangan dianggap sekedar urusan adat kampung. Ini juga masalah syariat. Para ustadz dan kiai perlu menjelaskan dengan tegas tentang bahaya riba dalam praktek gadai sawah. Jangan sampai masyarakat menganggap karena sudah biasa berarti boleh. Padahal sesuatu yang biasa belum tentu benar di sisi Allah. Masjid, majelis ta'lim, dan pengajian harus menjadi tempat edukasi umat, bukan hanya membahas ibadah ritual, tetapi juga masalah muamalah dan ekonomi masyarakat. Karena banyak yang mungkin rajin sholat, tetapi tanpa sadar terjebak dalam praktik riba bertahun-tahun. Jika ada yang menggadaikan sawah pada si A, maka sawah ini ditahan oleh si A. Lantas dia manfaatkan untuk ditanam tanaman, ya, kemudian hasil panennya dia ambil. Sampai berapa lama? Sampai utangnya itu lunas.
Perlu dipahami bahwa akad ini namanya gadai, kita kenal bersama. Dan ini dalam kasus utang piutang. Saya bacakan di sini ada dari kitab Al-Mu'taqad fil Fiqh Syafi'i karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Beliau sebutkan bahwa ketika seorang yang punya uang dia pinjamkan pada orang lain dan dia pegang barang gadaian tadi, manfaatkan barang di gadai ini, maka di sini beliau rinci menjadi dua. Ya, kami ringkaskan ya. Beliau rinci menjadi dua. Yang pertama, jika sudah ada izin, ya silakan pakai saja. Ya, ada izin ketika akad tanah tadi, silakan untuk dipakai. Maka kata beliau, syarat ini syarat yang fasid, syarat yang rusak dan merusak akad gadai tadi. Karena syarat ini yunafi muqtadal akad fi tawassuk faqat. Karena maksud dari gadai itu sebenarnya kita cuma dapat jaminan kepercayaan. Maka kalau dipakai berarti sini kita dapat manfaat. Dan orang yang tentu menggadaikan barang ini, ya, dia dapat doror, ya. Dia kena mudarat karena barangnya itu dipakai. Sedangkan yang meminjamkan uang tadi dia dapat manfaat. Dan ini masuk dalam kaidah kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, li'anna kulla qardin jarra naf'an fahuwa riban wa haramun. Setiap utang piutang yang di situ ada manfaat, maka itu adalah riba dan dihukumi haram. Ya, berarti seperti itu riba statusnya. Dia dapat manfaat dari apa? Dari pemakaian tadi. Walaupun ketika kembalikan utang nantinya, pinjam 10 juta, kembali 10 juta juga. Jangan jadikan kesulitan orang lain sebagai kesempatan mencari untung. Karena keberkahan masyarakat bukan dibangun di atas riba, tetapi di atas kasih sayang dan tolong-menolong. Kita mesti bantu orang dalam masalah utang piutang ini. Apalagi kalau kita lihat sekitar kita itu kelaparan. Mereka butuh dibantu. Kalau memang kita tidak butuh gadainya, ya nggak usah pakai gadai di situ. Yang jelas mereka butuh bantuan kita. Di masa saat-saat banyak yang di PHK, apalagi di masa saat-saat orang itu butuh pekerjaan, butuh uang, butuh penghidupan, butuh makan, tentu sifat seorang muslim adalah dia menolong. Ya, ingat ya, dia menolong saudara-saudaranya yang susah tadi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Allah itu akan menolong seseorang sebagaimana dia menolong saudaranya. Kalau dia lunasi utang atau dia beri keringanan pada saudaranya dalam masalah utang atau dia kasih saja dalam bentuk sedekah, mudah-mudahan ketika dia susah juga Allah akan menolongnya. Semoga jadi perenungan dan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah yubarik fiik. Yuk. Hari ini banyak sawah-sawah berpindah tangan, bukan karena perang, bukan karena perampasan, tetapi karena lilitan utang dan riba. Semoga Allah menjaga para petani kita, semoga Allah memberi rezeki yang halal dan berkah, dan semoga kita dijauhkan dari praktik riba yang menghancurkan kehidupan masyarakat. Wallahu a'lam.